Hai, ketemu lagi sama Bu Nindi. Nah, hari ini, pada pertemuan ini, Ibu akan membahas bagaimana itu komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi itu apa? Pasti kalian ingat fungsi komposisi pada pelajaran kelas 10. Nah, ini juga sama, tetapi kita akan fokus kepada fungsi-fungsi pada transformasi geometri. Oleh karena itu, kita akan belajar itu dan memahami langkah-langkah bagaimana komposisi transformasi itu dapat dilakukan. Komposisi transformasi itu misalkan ada sebuah titik P. Mendapat translasi fungsinya T1. Kemudian dilanjutkan translasi T2. Maka dua transformasi ini itu dapat dinyatakan dengan transformasi tunggal atau dapat ditulis dengan notasi komposisi T2 dan T1 atau T2 bundaran T1. Nah, kenapa kok tulisannya T2 bundaran T1? Ini alasannya sama dengan fungsi komposisi. Yang dikerjakan pertama kali itu berada di belakang. Nah, kita tahu bahwa pada fungsi komposisi itu berlaku F bundaran G dari X. Itu dapat dikerjakan dulu Gx dulu, baru Gx-nya kita substitusi dalam fungsi F. Nah, ini sama, sehingga yang dilakukan terlebih dahulu adalah T1. Jika dalam kalimat tanpa menggunakan fungsi komposisi, maka kita akan mengerjakan T1 terlebih dahulu dari X, Y, sehingga mendapatkan X aksen Y aksen. Setelah itu, dari X aksen Y aksen, kita lakukan translasi menggunakan T2, sehingga mendapatkan X double aksen dan Y double aksen. Nah, untuk menentukan bayangan titik P yang ditransformasikan oleh T2 bundaran T1, maka langkahnya seperti ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Cuma di sini Ibu hanya memberi contoh translasi, tetapi nanti di contoh soal akan ada transformasi geometri lainnya selain translasi. Ini bisa kita gunakan atau banyak aplikasi-aplikasi atau kombinasi dari transformasi geometri. Sehingga kita harus hati-hati dan dapat mengerjakannya secara teliti. Oke, selanjutnya. Contoh soal yang pertama itu diambil dari translasi dilanjutkan dilatasi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan bayangan garis 4x min 3y plus 12 sama dengan 0 oleh translasi T1 dengan matriks min 9, 3 dan dilanjutkan dilatasi dengan pusat P 1,2 dengan faktor skala negatif 5. Kali ini, Ibu akan membahas dengan dua langkah. Yang pertama itu bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar, kita tahu yang pertama yang dilakukan adalah translasi. Sehingga, dari 4x min 3y plus 12 sama dengan 0, dengan translasi min 93, maka kita substitusikan x-nya itu menjadi x aksen plus 9, dan y-nya itu y aksen min 3. Nah, ini berasal dari fungsi translasi. Oleh karena itu, diperoleh 4x aksen min 3y aksen plus 57 sama dengan 0. Setelah selesai melakukan translasi, kita lanjutkan dengan dilatasi. Nah, karena dilatasi, maka kan kita tinggal mengalihkan x aksennya itu mengalihkan dengan faktor skala min 5 dengan fungsi dilatasinya itu min 5 dikalikan dengan x dan y-nya.
X dan Y karena pusatnya 1,2, sehingga diperoleh X min 1, Y min 2. Kemudian ditambah dengan pergeseran titik pusatnya. Nah, itu dapat dilakukan dengan rumus dari dilatasi, sehingga diperoleh X double aksen itu adalah min 5 X aksen plus 6, atau X aksennya diperoleh ini. Kemudian Y double aksennya min 5 Y aksen plus 12, sehingga Y aksennya dapat diperoleh ini. Nah, dari situ maka tinggal disubstitusikan saja. Sehingga dari 4X min 3Y plus 12 kita ganti dengan 4X min 3Y plus 12 itu kan berubah menjadi 4X aksen min 3Y aksen plus 57 sama dengan 0. Sehingga X aksen Y aksennya ini kita substitusi nilai yang ini, sehingga diperoleh ini. Nah, ketika kedua ruas dikalikan negatif 5 dan kita lakukan distributif, maka diperoleh hasil akhirnya adalah 4X double aksen min 3Y double aksen min 273 sama dengan 0. Sehingga bayangan garis 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0 oleh translasi T1 dan dilanjutkan dilatasi adalah 4X min 3Y min 273 sama dengan 0. Karena tadi sudah menggunakan cara 1 dengan aljabar, maka yang langkah berikutnya kita gunakan matriks. Kita tahu matriks translasi itu kan jadinya kalau ada ini maka matriksnya menjadi X min 9 sama Y plus 3. Nah, cuma yang ditulis awal kan dilatasinya dulu, karena kita mengerjakannya mulai dari belakang. Maka di bundaran T itu diperoleh yang pertama kan XY-nya menjadi X min 9, Y plus 3. Sehingga kalau disubstitusikan ke dilatasinya, maka diperoleh seperti ini. Nah, ketika disederhanakan dan dikalikan, maka diperoleh min 5X plus 51 dan min 5Y min 3. Oleh karena itu, diperoleh X aksennya itu seperti berikut. Dari X aksen itu disubstitusikan ke garisnya, persamaan garisnya. Nah, ketika sudah disubstitusikan dan kedua ruas dikalikan negatif 5, maka diperoleh hasilnya 4X aksen min 3Y aksen min 273 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan langkah yang aljabar tadi. Nah, kalian bisa memilih mau langkah menggunakan matriks atau langkah menggunakan aljabar. Contoh berikutnya itu kalau transformasinya itu rotasi dilanjutkan rotasi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan bayangan titik negatif 4,2 oleh rotasi 90 derajat dilanjutkan rotasi 120 derajat dengan pusat rotasi itu adalah pusat koordinat. Nah, pusat koordinat itu kan 0,0. Sehingga langkah pertama kita menggunakan cara 1 dulu. Nah, kalau dirotasikan 90 derajat, maka titiknya itu akan berubah dibalik. Yang X, Y jadi Y, X. Dan tandanya itu berubah. Jadi dari X, Y berubah menjadi min Y, min X. Sehingga min 4,2 ini berubah menjadi min 2,4. Nah, dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. 120 derajat. Oleh karena itu, kalau rotasi 120 derajat, nah maka kita gunakan dengan rumus rotasi kosinus theta min sin theta cos theta. Nah, dengan theta 120 derajat dan XY-nya itu adalah negatif 2, negatif 4, maka diperoleh nilainya ini. Sehingga hasil bayangan titiknya itu adalah 2 akar 3 plus 1
2 min akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang tadi, rotasi dilanjutkan rotasi, tetapi dengan langkah cara 2, yaitu dengan menggunakan matriks. Nah, yang pertama, dia kan yang ditulis itu yang dari belakang dulu, dari langkah terakhir dulu. Jadi, rotasi 120, bundaran rotasi 90 derajat, maka rumus rotasinya itu diurutin saja. Jadi, ini matriks dari yang rotasi 120 dan ini matriks yang rotasi 90 derajat. Nah, dari langkah trigonometri kita dapat simpulkan bahwa nilainya seperti ini. Nah, dengan menggunakan perkalian matriks, boleh matriks pertama dikalikan matriks kedua dulu, boleh matriks 2 dikalikan matriks ketiga dulu. Tetapi tidak diperbolehkan matriks pertama dikalikan dengan matriks ketiga. Nah, dari hasil ini dapat diperoleh bahwa hasilnya sama dengan tadi, yaitu 2 akar 3 plus 1 dan 2 min akar 3. Sehingga kalian bisa memilih menggunakan cara 1 aljabar atau cara kedua yaitu menggunakan matriks. Contoh berikutnya, jika transformasi geometri yang dilakukan adalah refleksi dilanjutkan dengan refleksi. Soalnya seperti ini. Persamaan bayangan lingkaran X plus 1 dikuadratkan plus Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, yaitu itu apa? Nah, cara pertama itu kita menggunakan aljabar dulu, bahwa yang langkah pertama itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sehingga diperoleh X aksennya itu min Y dan Y aksennya itu min X. Kemudian selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga yang dicerminkan adalah X aksen dan Y aksen. Nah, pencerminan terhadap sumbu X itu X aksennya itu tetap, sedangkan Y aksennya itu berubah menjadi negatif. Oleh karena itu, X double aksen itu sama dengan X aksen, Y double aksen itu sama dengan min Y. Di mana X aksen tadi itu adalah min Y, berasal dari ini. Nah, kemudian, karena X double aksen itu adalah min Y, maka Y-nya itu adalah min X double aksen. Begitu pula dengan Y aksen, sehingga diperoleh X-nya adalah Y double aksen. Nah, untuk cara 2, untuk mencari nilai XY-nya, nah kita misalkan M1 itu merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dan M2 merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga diperoleh M2 bundaran M1 untuk persamaan lingkaran tersebut. Nah, sehingga kita bisa tentukan matriksnya bahwa matriks yang depan itu adalah matriks transformasi M2, atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian yang tengah itu adalah matriks transformasi M1 atau pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Sehingga dengan perkalian diperoleh hasil perkalian matriks transformasinya adalah 0 min 1 1 0. Sehingga X double aksennya itu adalah min Y dan Y double aksennya adalah X. Oleh karena itu diperoleh Y-nya itu adalah min X double aksen dan X-nya itu adalah Y double aksen. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, di mana Y-nya itu adalah min X double aksen dan X-nya adalah Y double aksen, sehingga tinggal kita substitusi di persamaan lingkaran. Oleh karena itu, diperoleh persamaannya seperti berikut. Jika ini sampai di
yang ini itu sudah selesai. Tetapi nanti jika bentuknya adalah pilihan ganda, kalian harus bisa menyesuaikan dengan pilihan ganda yang ada. Nah, oleh karena itu kita bisa jabarkan menjadi yang bawah ini. Contoh soal selanjutnya adalah transformasinya itu refleksi dilanjutkan rotasi. Permasalahannya adalah persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan oleh rotasi pada pusat min 1,1 dengan sudut 270 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari dulu hasil pencerminannya terhadap Y sama dengan X. Sehingga X aksennya itu adalah Y aksennya adalah X. Ini kita lihat dari tabel ya. Kemudian, X aksen, Y aksen itu dirotasikan pada pusat min 1,1 dengan sudut 270 derajat. Sehingga menggunakan rumus rotasi diperoleh seperti berikut. Nah, nilai-nilai trigonometrinya dapat kita tentukan sehingga diperoleh matriks seperti ini. 0, 1, min 1, 0 dikali Y plus 1, X min 1 ditambah min 1, 1. Sehingga jika dikalikan, dioperasikan, sehingga diperoleh X min 2 sama min Y. Di mana X double aksennya itu X min 2 dan Y double aksennya adalah min Y. Nah, karena X double aksen itu diperoleh dari X min 2, sehingga X-nya itu adalah X double aksen plus 2. Dan Y double aksennya itu min Y, sehingga Y-nya sama dengan min Y double aksen. Karena kita sudah mendapatkan Y dan X-nya, maka tinggal substitusi ke persamaannya. Sehingga diperoleh persamaannya seperti berikut. X-nya diganti X double aksen plus 2, dan Y-nya diganti min Y double aksen. Jika disederhanakan, maka diperoleh persamaan ini. Sehingga diperoleh min Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat ditambah 2X double aksen ditambah 2. Nah, jika kedua ruas itu dikali negatif 1, maka diperoleh Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat dikurangi 2X double aksen min 2. Nah, demikian komposisi transformasi geometri yang dapat kita pelajari. Perlu diingat bahwa komposisinya itu bisa menggunakan banyak cara. Banyak cara yang Ibu contohkan adalah ada 2, aljabar dan matriks. Kalian bisa memilih salah satu dari itu. Dan berikutnya, untuk mengetahui keduanya, nah, permasalahan dalam komposisi transformasi itu bisa mengkombinasi dari 4 transformasi geometri, baik translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Tetapi, langkah-langkahnya itu tetap sama, seperti itu. Oke, selamat mempelajari. Semoga dapat bermanfaat. Selamat pagi.